Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Usul Fikih Keuangan yang beranggotakan Ahmad Ihsan Fikih Siregar, Minta Itu Lubis, dan saya sendiri Murni Sofia. Dengan judul materi kami yaitu amar, di mana dengan isi subjudulnya mengenai pengertian amar dan juga kaidah-kaidah amar. Dengan agenda infografik, yaitu pertama, pengertian amar, di mana pengertian tersebut adalah perintah dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dari orang yang diperintahkan. Lalu yang kedua ada kaidah-kaidah amar, yang terdiri dari 6 kaidah yang akan dibahas di materi ini. Lalu untuk materi pertama yaitu pengertian amar, di mana di dalam bahasa Indonesia bahwa pengertian amar berarti perintah. Sedangkan dalam istilah ilmu usul fikih ialah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dari seseorang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu dapat dikatakan amar apabila perintah itu datang dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dari orang yang diperintahkan. Lalu, untuk bagian yang bukan merupakan dari tidak termasuk amar, apabila perintah tersebut datang dari seseorang yang kedudukannya setara atau lebih rendah dari orang diperintahkan, maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam golongan amar. Contohnya, yaitu ucapan seseorang kepada temannya seperti ambilkan pensil itu. Kalimat di atas bukanlah amar, melainkan permintaan walaupun ada kata perintah di mana kata tersebut adalah ambilkan pada kalimat tersebut. Lalu contoh kedua yang bukan termasuk amar adalah ucapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kalimatnya yaitu ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalimat tersebut bukanlah kalimat amar atau perintah, melainkan doa dan harapan sekalipun di dalamnya lafalnya terdapat kata perintah yaitu berikan. Namun, ini adalah juga ada beberapa yang termasuk salah satu contoh perbuatan amal. Jika perintah itu datang dari seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, maka dapat dikatakan amar seperti ucapan ibu kepada anaknya, yaitu mandilah, hari sudah petang. Itu adalah salah satu dari perbuatan amar. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terdapat banyak kalimat amar yang mengandung tuntutan atau perintah ke atas manusia untuk melakukan sesuatu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Untuk submateri yang kedua mengenai kaidah-kaidah amar. Yang penjelasan yang pertama yaitu ada 6 kaidah, di mana yang pertama adalah asal suatu amar adalah wajib dilakukan, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan selainnya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu adalah suatu perintah mengenai kewajiban sholat dan zakat karena tidak terdapat dalil lain yang memalingkan maknanya kepada tidak wajib. Lalu yang kedua mengenai kaidah
itu adalah asal suatu perintah tidak menuntut dilakukan secara berulang-ulang, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan selainnya. Misalnya itu ada salah satu firman Allah yang berbunyi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Itu adalah suatu perintah terkait kewajiban melaksanakan haji dan umrah. Akan tetapi, perintah haji dan umrah pada dasarnya hanya wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Karena jika terdapat perintah lain yang menjadi indikasi untuk mengerjakan haji dan umrah berulang kali, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan, di dalam hadis terdapat indikasi kuat bahwa haji itu hanya wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami dan berkata, Allah telah mewajibkan haji pada kalian. Lantas, Al-Iqra bin Habis berkata, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? Beliau berkata, seandainya iya, maka akan kukatakan wajib setiap tahun. Namun, haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ahmad. Untuk itu, berbeda dengan halnya seperti sholat, puasa. Itu karena seluruh ayat dan hadis yang terkait dengan perintah puasa menunjukkan adanya indikasi agar perintah tersebut dilakukan berulang kali setiap masuk waktunya. Begitu juga perintah mandi wajib, misalnya wajib dilakukan berulang kali apabila sebabnya berulang seperti junub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Itulah untuk kaidah pengertian dari kaidah yang kedua. Lalu, untuk kaidah yang ketiga mengenai asal suatu perintah adalah tidak menuntut untuk dikerjakan segera. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah apabila terdapat suatu perintah di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, perintah tersebut pada dasarnya tidak mesti untuk dilakukan segera, kecuali ada dalil yang menunjukkan agar segera untuk dilakukan. Karena pada dasarnya, sasaran suatu perintah adalah terwujudnya sesuatu yang diperintahkan itu. Namun perlu dipahami, sekalipun suatu perintah Allah atau Nabi Muhammad SAW tidak mesti untuk dilakukan segera, namun bukan berarti untuk ditunda-tunda dari perintah tersebut. Karena kaidah ini juga mencakup tidak menuntut untuk ditunda. Di suatu perintah dan Al-Quran misalnya, terkadang menuntut untuk dilakukan dengan segera, misalnya itu perintah sholat yang mesti segera dilakukan di dalam waktunya. Siapa yang menunda sholatnya hingga habis waktu yang telah ditetapkan, maka ia berdosa dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengqadha sholatnya. Lalu, untuk materi tentang kaidah yang keempat ini, yaitu perintah terhadap sesuatu adalah sekaligus perintah terhadap seluruh perantaranya. Maksudnya ini adalah salah satu contohnya itu perintah terhadap sholat sekaligus merupakan perintah bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena Nabi SAW bersabda bahwa tidak sah sholat seseorang sebelum ia bersuci. Artinya, untuk melaksanakan sholat, alangkah bahkan diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Lalu untuk kaidah yang kelima, yaitu perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari kebalikannya. Maksud dari kalimat ini adalah apabila terdapat suatu perintah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka melakukan sesuatu yang menjadi kebalikannya dari perintah tersebut yang dilarang. Misalnya itu perintah sholat, puasa, maka meninggalkan sholat adalah haram.
Misalnya lagi adalah perintah untuk melakukan akad jual beli, di mana dalam jual beli tersebut harus saling rela. Maka apabila suatu akad jual beli dilakukan dengan cara paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak, maka jual beli tersebut dilarang serta tidak sah. Untuk kaidah yang terakhir, kaidah yang keenam ini, apabila suatu perintah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan, maka orang yang diperintahkan atau mukallaf telah keluar dari tuntutan atau perintah tersebut. Misalnya itu ada perintah tayamum. Nah, apabila seseorang tidak menemukan air untuk wudhu atau mandi wajib, maka apabila seseorang telah bertayamum lengkap dengan seluruh rukun dan syaratnya, ia mengerjakan sholat dengan tayamum tersebut, maka ia tidak perlu mengulang kembali sholatnya apabila ia menemukan air setelah ia melaksanakannya. Itu adalah penjelasan dari 6 kaidah-kaidah amar. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari kelompok 1. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.